Jika meyakini bahwa Tuhan itu adalah Sang Maha Benar, maka harus meyakini pula bahwa sebuah kebenaran adalah salah satu jalan yang akan mengantarkan kepada Tuhan. Adapun cara untuk mencapai pada sebuah kebenaran itu sendiri, kuncinya yakni menjauhi serta menghentikan dari perbuatan-perbuatan buruk di dalam menjalani hidup. Yang dimana makna menjauhkan dari perbuatan-perbuatan buruk tersebut dinamakan larangan. Di dalam ajaran Sunda Kaelingan, jika seseorang hendak mengenal Tuhan Sang Maha Benar, maka orang tersebut harus mentaati larangan-larangan yang sudah diterapkan. Adapun makna dari larangan-larangan tersebut, bukan hanya saja untuk mengenal Tuhan Sang Maha Benar, akan tetapi agar tujuan hidup seseorang menjadi terarah. Baik tujuan hidup saat di alam dunia, ataupun tujuan hidup saat di alam kematian kelak. Adapun larangan di dalam ajaran Sunda Kaelingan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 3 larangan yang tak terlihat, dan 1 larangan yang terlihat. Larangan pertama yang tak terlihat, yaitu larangan yang ada di dalam hati, atau perniatan. Di dalam ajaran Sunda Kaelingan dinamakan tekad, yang dimana maksud dari larangan tersebut, tidak diperbolehkan seseorang mempunyai niat-niat yang buruk di dalam menjalani kehidupan. Kemudian larangan kedua yang tak terlihat, yakni larangan yang ada di dalam pikiran atau pemikiran. Di dalam ajaran Sunda Kaelingan dinamakan pola, yang dimana maksud dari larangan tersebut, bahwa seseorang tidak diperbolehkan mempunyai pemikiran-pemikiran yang buruk di dalam menjalani kehidupan. Dan larangan ketiga yang tak terlihat, yaitu larangan yang ada di dalam perkataan. Di dalam ajaran Sunda Kaelingan dinamakan ucap, yang dimana maksud dari larangan tersebut, bahwa seseorang tidak diperbolehkan berucap segala sesuatu yang buruk, baik di saat berucap dengan diri sendiri, di saat berucap dengan sesama manusia, ataupun di saat berucap kepada Tuhan. Sementara 1 larangan yang terlihat, yakni perilaku atau perbuatan, di dalam ajaran Sunda Kaelingan dinamakan lampah, yang dimana maksud dari larangan lampah tersebut, bahwa seseorang tidak diperbolehkan berperilaku buruk di dalam menjalani kehidupan. Itulah 4 larangan dasar di dalam ajaran Sunda Kaelingan, yakni tekad, pola, ucap, serta lampah. Dari keempat larangan tersebut, larangan lampah merupakan muara dari ketiga larangan yang tak terlihat. Atau artinya perilaku merupakan kelanjutan dari niat, dari pikiran, serta dari ucapan. Adapun larangan dari lampah itu sendiri, menurut ajaran Sunda Kaelingan terbagi menjadi 9 larangan,
atau 9 hal yang tidak boleh dilakukan. Larangan lampah yang pertama, yakni larangan menghilangkan rasa keelingan atau kesadaran, yang dimana seseorang tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi minuman, menghisap sesuatu, ataupun memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang dapat menghilangkan kesadaran. Jadi larangan lampah yang pertama yakni tidak diperbolehkan dengan sengaja menghilangkan kesadaran. Berlanjut ke larangan lampah yang kedua, yakni larangan yang tidak diperbolehkan harta benda yang sudah ada digunakan untuk menambah harta tersebut, namun melalui cara permainan, cara bertaruh, ataupun dengan cara diundi. Jadi di dalam ajaran Sunda Kaelingan tidak diperbolehkan berjudi, bertaruh, ataupun mengundi nasib. Kemudian memasuki larangan lampah yang ketiga, yaitu larangan getih bodas, artinya larangan darah putih, yang dimana maksud dari larangan tersebut, bahwa tidak diperbolehkan bercampurnya darah putih seseorang dengan darah putih orang lain yang belum diresmikan atau belum menikah. Adapun jenis darah putih tersebut menurut ajaran Sunda Kaelingan, berada di 3 unsur, yakni air liur, air susu wanita, serta air mani. Jadi kesimpulannya seseorang tidak diperbolehkan melakukan hubungan yang dapat bercampurnya darah putih, yang dimana hubungan tersebut belum diresmikan. Setelah itu berlanjut ke larangan lampah yang keempat, yakni larangan sato, artinya larangan binatang, yang dimana maksud dari larangan sato tersebut, bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengadukan binatang. Contohnya sabung ayam, adu domba, adu kerbau, serta mengadukan jenis-jenis binatang yang lain. Kemudian larangan lampah yang kelima, yakni larangan hirup, artinya larangan kehidupan. Maksud dari larangan hirup tersebut, bahwa seseorang tidak diperbolehkan menghentikan hidup orang lain, atau tidak diperbolehkan membunuh manusia. Berlanjut ke larangan lampah yang keenam, yaitu larangan colong, artinya larangan mencuri, yang dimana makna dari larangan colong tersebut, bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengambil milik orang lain tanpa diketahui oleh pemiliknya. Setelah itu memasuki ke larangan lampah yang ketujuh, yaitu larangan bohong, yakni perbuatan menipu. Maksud dari larangan bohong tersebut, bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengambil ataupun menerima milik orang lain dengan cara membohongi. Contohnya korupsi, mengurangi timbangan atau takaran, serta hal-hal lain yang sifatnya menipu. Kemudian larangan lampah yang kedelapan yakni larangan garong, artinya merampas, yang dimana larangan garong tersebut,
bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengambil milik orang lain dengan cara memaksa. Dan larangan lampah yang terakhir atau yang ke-9, yakni larangan menganiaya, yang dimana larangan tersebut tidak diperbolehkan seseorang menganiaya manusia ataupun menganiaya binatang. Begitu pula tidak diperbolehkan seseorang mengganggu ketenangan hidup orang lain. Itulah 9 larangan lampah atau larangan perilaku. Menurut ajaran Sunda Kaelingan.